Halo Bapak Ibu Jemaat Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kami dari tim ibadah online mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan yang sudah diberikan dengan mensubscribe, menonton, like, dan share Kacamata Hati Channel, tempat GKP Sumedang mengabarkan Injil, terus melayani pemberitaan firman Tuhan melalui kebaktian minggu di ibadah online. Mengingat minggu depan kita sudah mulai bisa beribadah di gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan senantiasa menaati protokol kesehatan. Sampai berjumpa di gereja minggu depan. Tata cara mengikuti ibadah online di rumah. Pertama, persiapkan diri untuk ibadah dengan tetap menggunakan pakaian yang rapi. Membawa perlengkapan ibadah seperti Alkitab, persembahan. Pastikan jaringan data seluler atau Wi-Fi tersedia. Buka link YouTube yang sudah dibagikan oleh pihak gereja. Ajak anggota keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah online bersama. Ikuti panduan tata ibadah yang dilakukan dalam siaran YouTube. Ketika berdiri, ikuti berdiri. Ketika bernyanyi, ikuti pujian yang ada di dalam siaran. Ketika berdoa, ambil sikap berdoa. Buka Alkitab sesuai ayat yang disampaikan dalam pemberitaan firman. Ketika memberikan persembahan, kumpulkan persembahan dari seluruh anggota keluarga dan diserahkan ke pihak gereja. Ambil sikap berdiri ketika pembawa firman menyampaikan berkat. Selamat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Saat ini kita memasuki minggu ketiga setelah Pentakosta dan untuk ibadah saat ini kita menggunakan tata kebaktian minggu yang ketiga. Untuk himbauan persiapan pelaksanaan kebaktian dimulai Minggu tanggal 28 Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah disediakan. Adapun ketentuan kebaktian sebagai berikut. Kebaktian pertama dimulai jam 7 pagi untuk wilayah Cimalaka dan Sumedang Selatan. Kebaktian yang kedua dimulai jam 9.30 untuk wilayah Tanjung Sari dan Sumedang Utara. Kebaktian akan berlangsung terus-menerus sesuai jadwal sampai kami Majelis Jemaat menyampaikan informasi berikutnya. Para kaum lansia di atas 65 tahun dan anak-anak di bawah 15 tahun tetap beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi ini, mari kita ngambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Selesai, Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengangkat nyanyian pembukaan dari NKB nomor 7. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 42 yang berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami bergantung dalam tangan kasih-Mu. Hari demi hari yang kami lalui, kami berjumpa dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, situasi bangsa dan negara Indonesia, khususnya keberadaan kami di Kabupaten Sumedang, akan terus berjalan dengan adaptasi kebiasaan baru. Kiranya ketika kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama, bahkan kerinduan kami untuk beribadah di gedung gereja pada minggu depan, kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Saat ini bagian firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya terus meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Mampukan kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga terbukti, terwujud kesaksian hidup kami sebagai pengikut Kristus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari Injil Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42. Di bawah tema mengasihi Kristus, mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami apa yang dikatakan oleh
Yesus seringkali tidak mudah bagi kita. Dengan mengandalkan kemampuan kita, dengan mengandalkan pemikiran kita yang begitu terbatas, bisa jadi menimbulkan kebingungan. Lalu kita mulai berpikir, mengapa ya? Apa yang dikatakan Yesus itu sepertinya saling bertentangan, kontradiktif satu dengan yang lain. Kita ambil contoh, ibu bapak saudara, kita, saya, dan bapak ibu sekalian adalah anak dari orang tua kita masing-masing. Dan sebagai anak kita sudah mendapatkan yang terbaik dari orang tua kita. Apa yang mereka perjuangkan sungguh sudah memberkati kehidupan kita. Sehingga kita ada dalam keadaan seperti sekarang ini. Luar biasa perjuangan orang tua bagi anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang Tuhan bagi kehidupan manusia. Itu pengalaman kita kan. Lalu sebuah pertanyaan diberikan kepada kita, apakah kita mengasihi orang tua kita? Jawabannya pasti. Saya sayang kepada orang tuaku, walaupun mengakui dengan jujur bahwa kasih sayangku tidak sebanding dengan kasih sayang orang tuaku kepadaku. Apalagi ketika kita yang adalah anak sudah menjadi orang tua, lalu merasakan bagaimana beratnya mendidik anak-anak kita. Kita akan mengakui perjuangan orang tua kita itu luar biasa. Ketika kita harus memperjuangkan yang terbaik bagi anak-anak kita, itulah yang sudah diperjuangkan orang tua kita bagi kita. Doa kita bagi orang tua kita sehat dan bahagia. Dalam pengalaman yang luar biasa ini, ibu bapak saudara, kita diperhadapkan dengan bacaan Alkitab kita. Injil Matius 10 ayat 37 sampai 42. Secara khusus kita melihat ayat 37 yang mengatakan, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengapa Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang bagi kita, pernyataan ini kontroversial? Bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman, kebingungan besar bagi kita dalam memahami sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Yesus. Jemaat Tuhan, situasi apa yang melatar belakangi ucapan Yesus? Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dengan tegas, Yesus mengatakan, ayat 34, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pemahaman yang dianggap di luar dugaan. Yesus membawa pedang.
harapan dan anggapan selama ini yang dipahami oleh masyarakat atau orang Yahudi adalah bahwa kedatangan Mesias itu membawa damai, kemakmuran, kejayaan, kebesaran, dan kemuliaan. Namun, alangkah mengejutkan ketika Yesus justru mengatakan bahwa ia datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Ungkapan ini menjungkir balikan pemahaman orang Yahudi selama itu, bahwa Yesus bukanlah Mesias seperti yang mereka bayangkan selama ini, datang untuk membawa damai. Konsep mesianik yang selama ini sudah mengurat, mengakar dalam pemahaman agama Yahudi, yang sesungguhnya sudah membius dan meninabobokan hati nurani mereka, yang telah disuntikkan oleh nabi-nabi palsu. Yesus mau mengajak mereka keluar dari pemahaman dan pengharapan yang keliru. Pedang yang Yesus bawa itu memilah-milah kebaikan dan kejahatan. Pedang yang Yesus bawa itu membedakan mana yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mana yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dua hal yang berbeda yang tidak mungkin disatukan. Itulah makna pedang. Memisahkan yang jahat supaya jauh dari kehidupan manusia. Yang ada hanya kebaikan. Kemudian kita diajak untuk melihat dalam kehidupan keluarga. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kita semakin bingung lagi dengan kata-kata pada ayat yang ke-36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Semakin membingungkan, semakin mengejutkan. Bahkan bisa jadi membuat kesalahpahaman, apakah bagian ini hendak mengatakan, mengajarkan supaya kita membenci keluarga kita. Mari kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca khususnya ayat 37 sampai 42 ini tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan pasal 10 yang berbicara mengenai tugas panggilan dan pengutusan ke-12 murid Yesus untuk pergi kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diberi tugas
mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, tugas itu tidak mudah. Tanggung jawab pelayanan dan panggilan yang akan mereka jalani ke depan menjadi sebuah ketaatan kepada kehendak Allah yang telah mengutusnya. Ada resiko yang harus dihadapi. Ada konsekuensi dari itu semua. Di tengah-tengah serigala ada resiko, sungguh resiko yang tidak ringan. Bahkan mereka harus bersedia menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Sadar betul bahwa tugas itu tidak mudah. Tugas itu tugas yang berat yang harus mereka hadapi. Karena itu mereka diminta supaya setia, teguh dalam tugas panggilan dan tidak lari dari tanggung jawab. Mereka diminta untuk tidak takut, tidak gentar, karena Allah menyertai mereka dalam situasi yang berat itu. Ada pemeliharaan Tuhan yang akan mereka terima. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka. Dipersiapkan untuk menerima tugas pengutusan itu. Sekaligus ketika tugas itu akan dilakukan ke depan, ada standar kelayakan yang diungkapkan oleh Yesus. Dalam diri para murid yang melaksanakan tugas tanggung jawab itu untuk menentukan pilihan prioritas hanya kepada Yesus. Yesus tidak tergantikan oleh apapun. Yesus tidak boleh dinomorduakan. Dan mereka harus siap mempertahankan prioritas iman itu. Ikut Yesus secara total dan mutlak. Inilah latar belakang pemahaman yang ada di sepanjang pasal yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus itu membutuhkan komitmen, kesetiaan, kesungguhan yang melebihi komitmen, kesetiaan, kesungguhan dari hubungan apapun yang kita miliki dengan sesama kita. Jangan kita balik. Tuhan bisa dikorbankan demi apa yang kita anggap penting. Tuhan bisa dinomorduakan dan kepentinganku prioritas. Itu salah. Ungkapan Tuhan Yesus dalam ayat 37 ini mengingatkan kita bahwa salah satu penghalang kesetiaan kita kepada Yesus adalah karena kita lebih setia kepada sesuatu atau seseorang dibandingkan
kepada Tuhan. Hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan seringkali menjadi batu sandungan dalam pertumbuhan iman. Misalnya, ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, kita enggan memperbaikinya. Karena itu keluargaku, kita mentolerir kesalahan yang terjadi. Membiarkan apa yang salah itu terjadi terus-menerus. Dan yang lebih berbahaya, kita ikut dalam kesalahan itu. Dan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ketika itu kita lakukan, Yesus katakan, ia tidak layak bagiku. Kata tidak layak berarti ente pantes jadi murid kami. Hente pantes jadi murid kami dalam bahasa Sunda. Ora pantes dalam bahasa Jawa. Dang tam i siseaku dalam bahasa Batak Toba. Ia tidak layak bagiku. Yesus menghendaki kesetiaan yang total, kesetiaan yang mutlak, kesetiaan yang seutuhnya, melebihi kesetiaan kepada orang-orang yang kita anggap terdekat sekalipun, yang punya hubungan darah dengan kita. Namun, tentu tidak disalahpahami. Yesus sama sekali tidak mengajarkan kita membenci keluarga kita. Tapi ketika di tengah-tengah keluarga kita ada kesalahan, demi pertumbuhan iman, demi ketaatan kita kepada Tuhan, kita harus berani mengkoreksi apa yang salah, apa yang tidak baik, ketika hal itu juga terjadi di areal keluarga kita. Bahwa kepercayaan mutlak kepada Allah, totalitas kepada Yesus harus diawali di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kesetiaan mutlak tanpa syarat tersebut harus dibuktikan melalui upaya untuk menundukkan kehendak dan keinginan pribadi. Itulah yang disebut memikul salib, hanya di bawah kehendak Allah semata. Tidak bersedia memikul salib berarti tidak bersedia mengikut Yesus. Tidak bersedia mengikut Yesus berarti tidak layak bagi Yesus. Bahkan orang yang menganggap nyawanya lebih penting dan berusaha mempertahankan nyawanya, mengorbankan ikut Yesus, ia pun tidak layak bagi Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Mengikut Yesus itu yang terpenting, luar biasa bagi kita.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus itu luar biasa. Relasi Allah di dalam Yesus Kristus dengan para murid itu sangat berharga. Sehingga penderitaan apapun yang dihadapi oleh para murid itu adalah penderitaan Kristus. Kristus turut merasakan pergumulan, tantangan, penganiayaan, penderitaan yang dihadapi oleh para murid dalam tugas pengutusannya. Dan dalam kepedulian yang luar biasa itulah Yesus berkorban demi kehidupan manusia. Dalam ketaatan, kesetiaan kepadanya itu juga harus kita wujudkan dalam kepedulian, mengasihi sesama seperti kita sudah dikasihi oleh Yesus. Peduli terhadap orang lain karena kita sudah dipedulikan oleh Yesus. Mereka yang menderita, mereka yang butuh topangan. Jemaat Tuhan, masa-masa adaptasi kebiasaan baru, masa-masa seperti ini masih menjadi masa-masa yang sulit. Masih menjadi masa-masa yang berat. Kita tahu masih banyak mereka yang membutuhkan topangan, bantuan, kasih. Dan iman kita kepada Yesus kita wujudkan dengan membantu mereka. Jangan tutup mata dan telinga untuk memperhatikan sesama. Minggu depan kita sudah mulai beribadah di gedung gereja ini dengan 2 kali ibadah. Jam 7 untuk wilayah Cimalaka dan Sumedang Selatan, lalu jam 9.30 untuk wilayah Tanjung Sari dan Sumedang Utara. Mari kita dukung ini supaya berjalan dengan baik, dengan cara bukan saja saling mengingatkan, tapi ketika kita mampu menjaga kesehatan diri kita, berarti kita menjaga kesehatan orang lain. Ketika orang lain mampu juga menjaga kesehatan dirinya, berarti dia juga mampu menjaga kesehatan yang lain. Kalau masing-masing peduli dan memperjuangkan kesehatannya, berarti dia peduli terhadap orang lain. Sehingga ibadah minggu depan, ibadah minggu selanjutnya dapat terus kita lakukan. Kepedulianku kepada sesama menjadi wujud imanku kepada Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Aja
kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kebesaran kuasa-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau yang peduli terhadap kami. Betapa baiknya Engkau yang mengasihi kami. Kami mengimani itu. Sehingga di dalam relasi kami dengan Allah, kami juga dapat membuktikan bela rasa kami terhadap sesama. Tuhan yang pengasih, Engkau menolong kami supaya kami terus mendukung, terus peduli terhadap sesama kami. Situasi yang dihadapi oleh negara kami pada saat ini membutuhkan kerjasama satu dengan yang lain. Saling menopang itu akan membantu negara kami keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu kami berdoa ya Bapa, untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada pemerintah daerah, sampai kepada pemerintah Kabupaten Sumedang. Ada kesatuan di antara seluruh warga negara Indonesia dengan pemerintah, dengan pihak-pihak yang juga terus berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, tolonglah ketika kami akan beribadah minggu depan, kami boleh melakukannya dengan baik, dengan terus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Menjadi salah satu cara bagi kami membuktikan iman kami kepadamu, juga kepedulian kami kepada sesama kami. Kiranya ibadah boleh berlangsung terus dan kami kembali beribadah di gereja. Secara khusus kaum lansia dan anak-anak yang masih beribadah di rumah, Tuhan memberkati mereka supaya ibadah yang dilakukan di rumah pun menjadi bentuk menghayati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa untuk Gereja Tuhan GKP Sumedang. Engkau sudah memberkati kehidupan pelayanan yang berjalan waktu demi waktu. Tidak terasa ya Bapa, karena pimpinanmu yang luar biasa, masa pelayanan, majelis jemaat dan pengawas perbendaraan jemaat Gereja Kristen Pasundan sudah hampir selesai, dan kami akan melanjutkan estafet pelayanan pada periode 2020-2024. Masih ada yang perlu dipersiapkan di dalamnya. Kiranya persiapan itu juga boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, keluarga kami memohon penyertaan-Mu bagi keluarga besar kami. Berikan kepada kami kesehatan untuk anak-anak kami yang akan menghadapi UTBK pada tanggal 5 Juli 2020. Kiranya Engkau berkenan menyertai mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Dukungan kami para orang tua, juga anak-anak kami semuanya, bahkan orang tua kami yang kami kasihi. Tuhan, kiranya dengan kesehatan yang Kau berikan kami boleh terus beraktivitas. Ya Bapa yang pengasih,
Engkau menyertai kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati sekolah, kuliah, anak-anak kami yang tetap dilakukan di rumah. Bahkan rencana-rencana ke depan ketika aktivitas akan dimulai secara normal, Engkau memberkati apa yang masih harus dipersiapkan, baik oleh pemerintah maupun oleh kami, warga negara Indonesia, untuk setia mengikuti aturan itu. Engkau mengetahui pergumulan kami ya Bapa, apapun pergumulan kami, Engkau menguatkan kami menghadapi pergumulan itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami membawanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat pertama yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil kantong persembahan diedarkan, kita diiringi dengan nyanyian PKJ nomor 128, bait pertama dan kedua. Mari kita berdiri dan kita naikkan doa ini dalam persembahan kita kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah,
berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami, dan berkat pula tangan-tangan yang telah memberikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah kita pada saat ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan di atas segalanya. Jangan korbankan relasi itu dengan apapun. Mari perjuangkan itu di dalam hidup kita. Yesus tidak tergantikan oleh apapun. Kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 277 ayat 1 dan 2, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jarang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kini, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 menjadi pandemi di dalam kehidupan kita. Bagi dunia secara internasional, juga bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ketika kita harus di rumah saja dan melakukan pekerjaan, kuliah, belajar dari rumah, itu menjadi hal yang harus dilakukan selama pandemi. Kita bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat
secara khusus pemerintah Kabupaten Sumedang sudah mencabut PSBB dan mengizinkan untuk pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah termasuk di gereja. Menyambut hal itu, maka kami Majelis Jemaat memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sehubungan dengan rencana pelaksanaan kebaktian minggu kembali dilakukan di gereja. Kami menyampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebaktian hari Minggu di gedung gereja GKP Sumedang akan mulai dilakukan minggu keempat tanggal 28 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebaktian akan dilakukan 2 kali. Kebaktian pertama kita masuk jam 7, itu khusus untuk wilayah Cimalaka dan Sumedang Selatan. Lalu kebaktian yang kedua akan dilakukan 9.30 untuk wilayah Tanjung Sari dan Sumedang Utara. Pembagian 2 kali kebaktian berikut dengan wilayah-wilayahnya akan diberlakukan terus menerus. Artinya tidak ada pergantian wilayah sampai kami Majelis Jemaat mengumumkan kembali informasi sehubungan dengan jadwal kebaktian. Ibu bapak saudara, karena itu untuk kaum lansia, orang tua kami yang kami kasihi, juga anak-anak kami yang kami sayangi, tetap melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Begitu juga dengan kebaktian kategorial dan kebaktian rumah tangga masih ditiadakan. Ketika kita melakukan kebaktian di gedung gereja, ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Yang pertama, pastikan bahwa setiap kita ada dalam keadaan sehat. Ketika kita merasakan ada gangguan kesehatan, lebih baik kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Jangan lupa menggunakan masker. Masker itu kita pakai ketika kita keluar rumah sampai kita berada di gedung gereja dan melakukan kebaktian, masker itu tetap digunakan. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Sudah ada 2 wastafel yang disiapkan untuk kita melakukan cuci tangan supaya tangan kita bersih. Pengecekan suhu tubuh yang diperkenankan beribadah di bawah 37,5 derajat Celcius. Hindari kontak fisik, tidak bersalaman, tidak berpelukan. Karena itu social distancing atau jaga jarak aman 1 meter minimal itu yang harus kita lakukan. Mari
Bapak, Ibu, Saudara, demi lancarnya ibadah dan demi sehatnya kita, mari kita mengikuti aturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan bersama akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih.